Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Lasari Putri, mahasiswi dari Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, akan mempresentasikan hasil proposal saya guna melengkapi tugas dari dosen Afra Hamiriano SPD MPD dengan mata kuliah metodologi penelitian. Dengan judul Pengaruh Motivasi Belajar Siswa kelas 9 terhadap pemahaman belajar matematika. Yang pertama akan membahas tentang manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi guru yaitu menambah pengetahuan tentang alternatif pembelajaran matematika untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, manfaat bagi guru. Setelah dilakukan penelitian dan hasilnya adalah discovery learning berpatuan GeoGebra dapat digunakan sebagai masukan bagi sekolah dalam upaya mengembangkan penerapan model-model pembelajaran. Selanjutnya adalah manfaat bagi para peneliti lain dapat dilakukan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam dan lebih jauh lagi dengan berkenaan discovery learning berbatuan GeoGebra. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang kita bahas ada 5 poin, yaitu yang pertama definisi matematika, yang kedua tinjauan tentang guru, yang ketiga tinjauan tentang belajar, yang keempat tinjauan tentang motivasi, yang kelima upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi matematika. Istilah matematika Inggris, matematik Jerman, matematikui Prancis, perkataan Yunani matematika relating tolerancing. Perkataan ini mempunyai akar kata matematima yang berarti pengaturan atau ilmu. Perkataan matematika berhubungan sangat erat dengan sebuah kata lainnya yang serupa, yaitu matein yang mengandung arti belajar. Selanjutnya tinjauan tentang guru. Yang pertama, pengertian guru. Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha memberhentikan sumber daya manusia potensial di bidang pembangunan. Yang kedua, guru sebagai tenaga profesional. Yang pertama, memiliki pengetahuan umum yang luas, memiliki keahlian khusus yang mendalam, adanya keterikatan dalam suatu organisasi profesional, memiliki kode etik yang jelas, memiliki jaminan yang layak. Selanjutnya ada tugas guru. Tugas guru sebagai profesi mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yang terakhir syarat-syarat guru. Yang pertama, harus berbakat dalam mengajar, harus memiliki keahlian sebagai guru, memiliki mental yang kuat, berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Selanjutnya adalah tinjauan tentang belajar. Yang pertama, faktor internal berasal dari diri siswa yang meliputi yang pertama aspek fisiologi bersifat jasmani, yang kedua aspek psikologi bersifat rohani, kecerdasan, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. Selanjutnya ada faktor eksternal, terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Selanjutnya tinjauan tentang motivasi. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan dari luar subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Yang kedua, fungsi tujuan motivasi dalam belajar. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi, kemampuan siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, upaya guru dalam membelajarkan siswa. Kemudian yang terakhir ada bentuk-bentuk motivasi di sekolah. Yang pertama, memberi angka, yang kedua, memberi hadiah, yang ketiga saingan atau kompetensi, yang terakhir hasrat untuk belajar. Selanjutnya upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar, yaitu yang pertama memperjelas tujuan yang dicapai, membangkitkan minat siswa dalam belajar,
berikan penilaian, memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Guru menggunakan hasil belajar sebagai umpan balik. Guru melakukan kepada peserta didik apa yang diinginkan oleh peserta didik. Selanjutnya, ada metode penelitian. Yang akan kita bahas ada 6 topik. Yang pertama, tempat penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Yang pertama akan membahas tentang tempat penelitian. Tempat penelitian merupakan suatu sumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai masalah yang akan dilalui. Penelitian ini dilakukan di SMPN 210 Koto di atas. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagai adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Selanjutnya, subjek penelitian. Yang pertama ada populasi. Populasi adalah keseluruhan atau subjek penelitian. Dan adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMPN 210 Koto di atas. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random atau acak. Dan di dalam buku Ari Konto 2010 menyatakan bahwa apabila jumlah subjek populasi yang diteliti lebih dari 100, maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama ada berupa angket, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Menurut Widoyoko 2013, instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, reproduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan. Kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan didefinisikan. Yang kedua, penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Selanjutnya yang ketiga, menarik kesimpulan atau verifikasi, yaitu suatu kegiatan yang berupa pengambilan intisari dari penyajian data yang merupakan hasil dari analisis yang dilakukan dalam penelitian atau kesimpulan awal yang sifatnya belum benar-benar matang. Mungkin hanya itu hasil presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon komentarnya karena saya juga belum terlalu paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.